Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom, kita kembali dengan renungan harian dari HKBP Resort Surabaya, hari Sabtu, tanggal 8 November 2025, yang tertulis di dalam kitab Mazmur pasal 32 ayat 3. Berfirmanlah Tuhan, selama aku berdiam diri, tulang-tulangku menjadi lesu karena aku mengeluh sepanjang hari. Demikianlah firman Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, banyak hal yang terjadi di tengah-tengah kehidupan kita. Tentunya segala sesuatu yang akan kita jalani, dan itu harus kita perhadapkan. Dan bagaimana kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tentunya hal-hal yang telah kita jalani dan bagaimanapun itu, bahkan orang yang berada di sekeliling kita tidak dapat mengetahuinya. Hanya kita saja, dan kita simpan, dan itu menjadi rahasia di dalam hati. Dengan nats ini kita akan dikuatkan untuk menjalani, dan firman Tuhan akan memberikan kekuatan dan selalu bergantung kepada Tuhan. Tentunya inilah yang harus kita pegang dan bagaimana kita menjalani kegiatan kita dalam satu hari. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mengikuti perkembangan dan kemajuan yang serba cepat, tentunya kita sering tergoda untuk menyembunyikan rahasia dan menunjukkan citra diri yang tidak sesungguhnya. Melalui firman Tuhan hari ini kita diingatkan akan bahaya dari menyimpan sebuah rahasia. Dan terkadang rahasia yang kita simpan itu, yang tidak pernah diungkapkan, dapat mengganggu hingga memberikan dampak apabila kita mengingat kembali dan dapat mengurangi kesehatan kita. Banyak yang kita lihat dan bisa kita jadikan sebuah pembelajaran. Tentunya bagaimana kita mengamati dan memperhadapkan. Disinilah bagaimana kita harus menentukan langkah dan sikap kita. Kita bisa dapat mengambil makna ketika kita melihat dan memperhadapkan kembali, dan bagaimana kita mempelajari apabila seseorang yang menyembunyikan rahasia sebaik-baiknya akan merasakan kelelahan, depresi, atau gangguan kecemasan tanpa menyadari bahwa akar masalahnya terkadang terletak pada beban rahasia yang tidak diungkapkan dan tidak diselesaikan. Inilah yang menjadi pokok dasar dan bagaimana kita untuk melakukan aktivitas kita dalam satu hari ini. Di sini bagaimana kita melihat pemazmur dalam nats ini yang dapat kita pahami, sekuat-kuatnya ia dan mampu menyimpan dan merahasiakan kesalahannya sehingga tulang-tulangnya menjadi lesu karena ia mengeluh sepanjang hari. Disinilah kita melihat bahwa Daud yang memendam rasa bersalahnya, dan itu secara fisik mempengaruhi tubuhnya. Tentunya kita bisa melihat tubuh kita ini tidak diciptakan untuk menahan rasa bersalah di dalam diri. Ketika kita melakukannya, itu bagaikan mengocok sekaleng botol soda ataupun minuman ringan yang masih disegel. Pada akhirnya itu akan meledak. Mengungkapkan dan mengetahui dan bagaimana mengakui rahasia itu baik untuk kesehatan kita, kesehatan Anda. Tentunya itu sangat berpengaruh di dalam perjalanan hidup kita di dunia ini. Ketika kita merasa terbebani, tidak tahu kemana mengungkapkan dan kemudian mengunjungi psikolog, akan mengatakan hal yang sama kepada kita. Ungkapkan dan akui, itu akan memberikan pengaruh
terhadap kesehatan dan bagaimana untuk menjalani kegiatan dalam satu hari ini. Dan di hari ini kita akan diajarkan dan bagaimana menjadi pribadi yang jujur dan apa adanya dalam sikap hati maupun dalam perbuatan kita, baik di hadapan sesama manusia dan terutama di hadapan Tuhan Allah. Jika kita datang mengakui dan mengungkapkan di hadapan Tuhan semuanya, kita akan mendapat kelegaan di dalam hati. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tentunya kita pernah mengalami hal yang sama seperti yang dialami pemazmur di dalam nats ini, dan bagaimana kita menentukan langkah dan sikap. Di sini harus kita nyatakan dan kita harus berterus terang segala sesuatu yang ada di dalam hati, dalam pikiran kita beritahu kepada Tuhan. Dan di situ bagaimana kita harus menyerahkan segalanya. Dan di dalam penyesalan yang dalam, kita tahu bahwa Tuhan itu Maha Pengampun, yang kita sembah dan mau mengampuni dan memberikan kekuatan untuk menghadapinya. Inilah yang harus kita tanamkan. Tetap semangat, Tuhan memberkati. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, melalui firman-Mu yang menyejukkan hati dan pikiran kami. Dijadikan firman-Mu itu menjadi pegangan di dalam perjalanan hidup kami dalam satu hari ini. Kalau yang Tuhan senantiasa mendahului dan bagaimana kami mengikuti Engkau Tuhan, dan segala sesuatu yang akan kami kerjakan, kami nyatakan itu hanya untuk kehadapan Tuhan. Bapa di sorga, perjalanan hidup kami dalam satu hari ini hanya Engkau yang memberkati, melindungi, dan menyertai kami, mulai dari pagi hingga pada malam harinya. Kami akan merasakan kelegaan yang daripadamu senantiasa menyertai dan mengajari kami, supaya kami melakukan segala sesuatu berdasarkan apa yang Engkau kehendaki Tuhan. Kami yakin dan percaya segala sesuatu yang akan kami lakukan ini, Engkau yang akan mengarahkan. Kami lakukan itu berdasarkan kerendahan hati dan takut akan Engkau Tuhan. Bapa di surga, kami juga berdoa buat orang-orang yang berada di sekeliling kami, keluarga kami, dan juga kepada negara kami, kiranya Engkau yang memberkati kami semuanya Tuhan, dalam melakukan aktivitas dalam satu hari ini. Segala perjalanan hidup kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Engkaulah yang menyertai dan melindungi kami. Dan ampunilah kami akan dosa dan pelanggaran kami. Kami disebut sebagai anak, dapat menyalurkan berkat yang Kau berikan kepada kami, kepada orang yang berada di sekeliling kami. Puji dan termulialah Engkau Tuhan hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Putra-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin.